kepada semua bahwa kami orang Papua, kami pemerintah Kabupaten Sorong untuk mengevaluasi, mereview izin tingkat sawit yang ada di Kabupaten Sorong. Di tanah Papua, kami menolak bentuk investasi. Jadi hari ini dalam bentuk apapun kita jangan mudah ada. Jadi masyarakat ada. Ya, sekali lagi selamat pagi pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Sorong. Selamat pagi juga kepada pihak keamanan, wartawan, jurnalis yang sementara ini menemani kami. Terima kasih, selamat datang bergabung dengan kami. Kami dari Pemuda Adat, wilayah 3 nomor Ambon, Bapak Bupati menolak kebijakan investasi di Tanamur yang berada di wilayah Segun, Kelamono, Meladovok, Toyota, dan sebagainya. Ada oknum-oknum perusahaan yang memaksa diri untuk menahan, bertahan di wilayah Tanamur. Ini bukan mereka punya tanah, kita untuk tanah. Kami didesak untuk tinggal di sini untuk apa? Segera keluar. Kejaksaan Tinggi Kota Sorong. Oke, teman-teman pers, kalian untuk terlibat kami persilakan. Karena ini demi kepentingan kita orang semua. Tegas segala putusan-putusan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah yang hari ini menggocek di dalam investasi kepentingan itu. Saya mengambil pengalaman contoh tahun 2015, 14 saya pernah datang di sini dan bersuara di Sorong Raya. Kejahatan investasi ini ada oknum-oknum yang tersalib di dalam. Ada oknum-oknum yang tersalib di dalam. Pemangku jabatan yang hari ini tersalib di dalam. Punya saham-saham di dalam kelapa sawit. Oleh sebab itu tidak salah ketika hari ini Bupati Kabupaten Sorong menolak investasi kelapa sawit di Kabupaten. Kau bupati kau masyarakat tanah karena kau masih punya harga. Begitu. Investasi tidak punya harga. Dia tidak punya tanah. Kau mau presiden kah? Kau mau siapa? Menteri kah? Kau kita masyarakat tanah. Begitu. Karena tanah air ini adalah tanah milik kita bersama. Dasar negara ini berdiri karena masyarakat tanah. Begitu. Konspirasi masyarakat tanah itu baru. Segala bentuk investasi kita lawan. Oke, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada orasi-orasi selanjutnya. Yang pertama, kita lalui bersama. Jadi Pemuda Adat untuk meraih wilayah 3. Lawan sampai titik kehabisan. Saya berikan kesempatan kepada Kakak Yoel Ulimpa selaku anak adat di Kabupaten Sorong. Harus dicabut karena proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat suku Moi. Untuk proses itu segera dicabut. Kami tegaskan di sini bahwa proses harus dicabut. Kalau tidak kita akan datang yang kedua kali dan yang akan seterusnya untuk meminta kepada perusahaan bahwa proses harus dihentikan sesegera mungkin. Kalau tidak kita akan datang dengan jumlah yang begitu banyak dengan mengkonsolidasikan pasukan-pasukan kita yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Mari kita katakan bahwa kita sepakat untuk menolak perkebunan kelapa sawit di tanah Papua. Kita sepakat untuk menolak perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di tanah Papua. Maka itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita bahu-membahu untuk menyampaikan, untuk mengamankan kejaksaan yang kita yang bisa kami meminta untuk kita sakit kepentingan hari ini berada dalam satu jaringan yang sama dari atas secara struktur sampai ke bawah, sebab kami akan datang hari ini dengan masa sendiri dan kami akan kepada sobat saya Seki Bubalean sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sorong Raya. Saya berikan kesempatan. tes. Selamat siang kawan-kawan. Berikan aplaus apresiasi untuk bapak-bapak yang sampai hari ini masih pakai penonton. Lawan. Begitu kawan-kawan. Kita tidak kompromi dengan kapitalis yang datang kasih miskin masyarakat adat gitu. Kita juga tidak anti tentang pembangunan. Tapi kita orang anti dengan kapitalis yang datang terus kemudian tidak memperhatikan posisi masyarakat adat, menghancurkan, mencaplokkan, sudah kayak gitu kemudian dia jerat masyarakat adat.
Jadi dalam posisi ini Bupati Kabupaten Sorong adalah masyarakat adat. Begitu. Dia punya nama, dia punya marga, dia punya wilayah, dia punya hukum adat, dia punya pranata, dia punya sejarah, dia punya benda sakral, dan dia punya teritorial. Terlepas daripada itu, begitu pula dengan semua. Jadi kawan-kawan, keputusan yang bermasalah dalam posisi itu, kemudian Dinas Pertanian merekomendasikan kepada pemerintah atau pihak kepala daerah tertentu untuk semua izin-izin yang bermasalah segera direview dan dicabut. Dalam posisi itu, Bupati Kabupaten Sorong kemudian menerima rekomendasi daripada Dinas Pertanian untuk kemudian melakukan pencabutan izin-izin tersebut. Pertentangan posisi rekonstruksi aturan antara aturan nasional dan aturan khusus. Kemudian kepala daerah menjadi tumbal dari rekonstruksi aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Dan kemudian hari ini pihak perkebunan kelapa sawit kemudian mengajukan gugatan ke PT UN Jayapura dan menggugat Bupati Kabupaten Sorong. Nah, itu yang terjadi posisi kasusnya. Dan kami masyarakat adat dengan tegas mau bilang bahwa secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 18B, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat ketika itu masih ada. Dan sampai hari ini Bupati Kabupaten Sorong mengaku bahwa dia adalah marga pemilik negeri ini. Dan kemudian dia mencabut perusahaan itu. Itu penting menjadi catatan kawan-kawan semua. Yang berikut, di 2012 gugatan terhadap Undang-Undang Kehutanan yang mereklaim teritorial masyarakat adat. Kemudian kita menang. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan MK 35. Hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat yang berada di dalam wilayah adat. Itu clear. Kemudian di Papua kita kenal yang namanya Undang-Undang Otsus, Undang-Undang 21. Kemudian di 2008 lahirnya Perdasus 21, 22 dan 23 yang mereklaim secara khusus wilayah Papua adalah wilayah adat. Jadi saya mau bilang bahwa clear dalam teori hukum. Bupati cabut sah. Apalagi melihat posisi Undang-Undang Otsus yang memberikan jaminan lex spesialis derogatif rais. Hukum yang khusus tidak bisa kemudian berbenturan dengan hukum yang khusus di dalam wilayah khusus. Wilayah adat Papua adalah wilayah khusus yang wajib kemudian semua pihak menjunjung tinggi kesatuan khusus yang berlaku di wilayah adat. Itu penting untuk dicatat. Gitu. Terakhir di 2017 Perda Pengakuan nomor 10 tahun 2017 pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat MOI. Dan di 2020 lahirlah Perbu sebagai pelaksana dari Perda nomor 10 itu tentang validasi dan bagaimana kemudian pengakuan daripada bupati. Dan yang hari ini bupati lakukan adalah kemudian menjalankan mandat konstitusi aturan Perda yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kemudian pelaku-pelaku yang melahirkan hukum dan kebijakan justru melakukan pelecehan terhadap hukum dan undang-undang tapi juga konstitusi yang dilahirkan. Ini penting dicatat bagi semua pihak yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi juga Hidup rakyat yang sadar dan melawan. Hari ini teriakan hidup yang kita keluarkan tidak segera kata, tapi hari ini kita tunjukkan bahwa kita hidup. Kita merespon atas situasi, atas apa yang terjadi atas tanah ini. Ya, sepakat kawan-kawan ya. Sepakat kawan-kawan. Baik. Kita di tempat ini, di gedung ini, kita datang menuntut pemerintah. Di kesempatan ini saya tidak mengejarkan pemerintah tentang aturan, tentang undang-undang. Karena aturan undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi hari ini saya akan bicara dari posisi saya sebagai masyarakat adat. Ya. Kita yang merasakan undang-undang aturan yang pemerintah dan negara ini buat. Ya. Perusahaan tidak buat dia. Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu kami hari ini ada di sini. Kami bersama Bupati Kabupaten Sorong bersama pemerintah Kabupaten Sorong untuk melawan gugatan dari perusahaan. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Semangat! Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Hidup perempuan! Hidup
kawan-kawan pers yang setia, Mas Aksi dan semua komponen yang terlibat pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk kemudian membaca isi hati Tanah Moi dan semua keluh kesah masyarakat untuk kita bersama. Izin Konfederasi Masyarakat Adat Tolak Investasi yang di dalam bergabung semua komponen pemuda, mahasiswa, marga-marga, warga Nusantara dan semua yang ada di atas Tanah Moi. Surat pernyataan kami bersama Bupati Sorong. Tanah Papua bukan tanah kosong. Kami orang asli Papua, pemilik dan penguasa atas tanah dan kekayaan alam di atas tanah ini. Setiap tinggal tanah sangat bernilai dan berarti bagi kami, hidup kami. Negara dan pihak yang berkepentingan atas tanah, hutan adat, serta kekayaan alam kami wajib mengakui dan menghormati hak-hak orang asli Papua, khususnya orang Moi. Saat ini, pemerintahan provinsi dan kabupaten di tanah Papua sedang melakukan review dan evaluasi perizinan usaha-usaha pemanfaatan lahan dan hasil hutan. Diketahui berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintahan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat mengeluarkan kebijakan surat keputusan pencabutan izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit pada April 2021, yakni 1. PT NG Kebun Lestari dengan luasan 34.400 hektar. 2. PT Cipta Papua Plantation dengan luasan 15.571 hektar. 3. PT Papua Lestari Abadi dengan luasan 15.631 hektar. 4. PT Sorong Agro Sawitindo dengan luasan 4.000 hektar yang beralokasi di distrik Salawati, Segun, Kelawak, dan Kelamono, Kabupaten Sorong. Kami menghargai dan mendukung keputusan pemerintah tersebut dalam kerangka pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat Papua yang terdapat langsung dan tidak langsung. Namun perusahaan melakukan perlawanan dengan menggugat pejabat Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong melalui PTN Jayapura sejak 2 Agustus 2021. Perusahaan meminta penundaan pelaksana putusan, pembatalan dan pencabutan surat keputusan tersebut. Koalisi Masyarakat Adat Papua dan organisasi masyarakat sipil dan semua komponen yang ada di dalam Tanah Moi Kepala Burung ini menyatakan dengan tegas bahwa kami bersama Joni Kamuru, Bupati Kabupaten Sorong, untuk membelah dan menghadapi gugatan dari perusahaan dan pihak-pihak manapun yang mengancam dan merugikan hak masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan alam. Kami meminta Majelis Hakim PTN Jayapura untuk bertindak adil, bijaksana, dan berpihak kepada masyarakat. Kami mendesak Majelis Hakim PTN Jayapura tidak mengabulkan permohonan gugatan perusahaan. Demikian pula kami meminta pemerintah Kabupaten Sorong harus bertindak tegas untuk tidak lagi memberi izin baru kepada perusahaan melakukan pemeriksaan seluruh aktivitas bisnis perusahaan, penggugatan, dan termasuk anak perusahaan lainnya, serta memberikan sanksi mencabut izin atas kelalaian maupun pelanggaran usaha perusahaan tersebut. Sorong, 24 Agustus 2021. Koalisi yang tergabung sampai hari ini, semua komponen masyarakat yang ada di Kota Sorong, pers, dan pihak kejaksaan yang sampai hari ini bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu. Yang terhormat masyarakat adat suku Moi dan seluruh masyarakat adat yang ada di Papua yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat pemuda adat wilayah 3 yang sampai saat ini masih bersemangat untuk memperjuangkan aspirasi eksistensi masyarakat adat di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Sorong. Pertama, saya selaku Kasipitsus menyampaikan permohonan maaf mengingat Akajari tidak bisa menerima langsung karena ada kunjungan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer secara virtual. Tapi beliau menyampaikan pesan yang pada intinya bahwa
Kejaksaan Negeri Sorong bersama dengan masyarakat adat Moi dan masyarakat adat yang ada di Papua Barat maupun Papua dan pemuda adat wilayah 3 mendukung pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka menertibkan seluruh izin yang berkaitan dengan sawit yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Sebagai bukti nyata dukungan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong bahwa di Kejaksaan Negeri Sorong ada jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewakili setiap gugatan, baik perdata maupun tata usaha negara. Dan itu sudah ada tanda tangan MOU-nya. Dan kita masih menunggu permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk sama-sama mengawal untuk memenangkan gugatan PT-UN yang ada di Jayapura. Itu wujud nyata yang pertama. Yang kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong meminta jajaran intelijen untuk mengawal proses persidangan PT-UN yang ada di Jayapura, sehingga kita siap untuk memberikan masukan, memberikan advies secara hukum bagaimana kedudukan proses pengambilan keputusan terhadap penertiban perizinan khususnya sawit di Kabupaten Sorong. Itu wujud nyata yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Selanjutnya, kami sampai saat ini masih menunggu proses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong, dan kami siap mendukung apapun yang diminta, baik secara kajian hukum maupun mewakili pemerintah Kabupaten Sorong untuk melakukan proses persidangan menghadapi gugatan TUN dari para pelaku usaha. Intinya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semangat untuk pemuda wilayah 3 Dore untuk menolak dan mendukung pemerintah Kabupaten Sorong untuk memenangkan gugatan TUN dalam rangka penertiban seluruh izin yang ada di Kabupaten Sorong. Terima kasih. Oke, itulah tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Sorong. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak keamanan, teman-teman jurnalis, dan kemudian juga kepada pimpinan kejaksaan dalam hal ini diwakili, dan kemudian juga untuk kita masyarakat adat. Saya mau sampaikan kepada teman-teman jurnalis, kalau mau liput itu ada ketua korlap sana, jangan sembarang orang. Saya sampaikan dengan hormat ya. Oke. Kita setelah aksi dan kita balik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Semoga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam aktivitas Bapak Ibu sekalian. Selamat. Hidup masyarakat adat.